Mas Rambang kapan? Beliau berkendala untuk hadir. Oh ya sudah, Kak Papa, yang penting tetap semangat ya, tetap semangat. Adik-adik, dalam kondisi yang seperti ini, kita harus benar-benar bisa menjadi seorang yang mandiri. Ya, seorang yang mandiri itu yang seperti apa? Seorang yang mandiri itu artinya tidak ada ketergantungan oleh siapapun. Tuh, kalau begitu bagaimana kalau kita tidak bisa tergantung, tapi kita tetap berkomunikasi dengan yang lain? Ketergantungan dalam arti apa? Ketergantungan dalam arti spesial kita. Kondisi kita ini harus benar-benar adik-adik nanti harus mandiri. Mandiri dalam bidang ekonomi, mandiri dalam bidang sosial, mandiri dalam bidang berdemokrasi, sehingga nanti adik-adik punya kedaulatan sendiri. GMNI juga harus punya kedaulatan sendiri. Nah, sebelum berpanjang lebar, kita salam GMNI kita. Marhan, Menang, Marhan, menang, Marhan, menang, Marhan, menang. GMNI Jaya. itu adalah penyemangat kita. Tapi materi pada siang hari ini sestantri tidak pada materi marxisme atau kebangsaan atau yang lain, tapi materi yang diberikan kepada sestantri itu adalah manipol. Apa sih manipol itu? Sudah punya gambaran tidak? Manipol itu apa? Apa manipol itu? Ayo, semangat. Apakah itu singkatan dari manifestasi politik? Yes, adalah singkatan dari manifestasi politik. Kalau begitu apa manifestasi politik ini? Oke, manifestasi politik. Oke, betul. Itu adalah kepanjangan dari manifestasi politik. Berarti itu apa manifestasi? Apa? Manifestasi adalah sebuah perwujudan. Nah, perwujudan untuk diejawantahkan dalam bentuk sesuatu yang mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Apa manifestasinya kalau gitu? Ada sebuah perwujudan yang diejawantahkan untuk mempunyai sesuatu tujuan. Nah, tujuan untuk bernegara, ya kan? Tujuan bernegara itu apa? Negara kan tidak tiba-tiba, negara itu ada, kan gitu toh? Negara itu harus punya tujuan. Tujuannya di dalam berpolitik itu tujuannya apa? Harus punya cita-cita yang di dalamnya adalah etika dan moralnya itu harus masuk di dalam diri kita. Nanti kalau itu tidak masuk di dalam nilai-nilai, itu tidak masuk di dalam diri kita, sehingga ketika kita mewujudkan manifestasi politik tidak akan sampai, ataupun mungkin sebaliknya. Ini adalah salah satu bentuk manifestasi politik. Bagaimana dengan kondisi yang ada di Indonesia atau sejarahnya pada masa lampau? Apa sih kalau begitu? Manifestasi politik itu apa? Dulu Bung Karno juga pernah membuat manifestasi politik, ada dekret presiden, ya kan? Yang tujuannya adalah mengembalikan kepada negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang tujuannya adalah tetap ideologinya adalah Pancasila. Itu adalah salah satu wujud dari manifestasi
frustasi politik dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Yes, itu adalah dekret Presiden. Yang isinya apa? Tadi ya salah satunya adalah ingin mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pancasila. Itu adalah. Dan manifestasi yang tujuannya yang lain adalah apa? Kalau kita ini Indonesia, bukan. Tapi ada lagi manifestasi politik yang dalam bentuk bagaimana dengan Karl Marx, kan gitu kan? Hegel, bagaimana dengan ini kan salah satu bentuk manifestasi politiknya apa kalau Karl Marx di sini? Manifestasi politiknya Karl Marx apa? Sosialisme. No. Ya, apa? Ada das dan isinya apa? Kan gitu ya. Itu banyak yang harus nanti Anda pelajari. Tapi sebelum nanti kita ketemu dalam satu visi, saya ingin nanti Anda, kan ini zamannya teknologi. Coba Anda punya HP semua? Iya. Enggak dimasukkan di dalam panitia enggak loh? Enggak. Nah, coba sekarang. Saya beri waktu 10 menit. Anda membaca dulu. Membaca apa itu manifestasi politik dan sejarahnya bagaimana. Sebentar aja. 5 menit. 5 menit Anda diskusi dengan teman Anda boleh. Nanti ketika ini kita bisa sharing, maksudnya Mbak Tanti bisa sharing, ya, bisa sharing. Mana HP-nya? Sinyalnya hilang. Oh, sinyalnya hilang. Lo kok nggak beli sinyal? Join. Di konsep. Mobil. Di konsep ditulis di dalam buku Anda. Nanti kita diskusi. Ya, kalau enggak nanti Anda tidak bisa masuk. Yes. Coba sekarang. Waktunya 5 menit, diskusi 5 menit dengan teman Anda, baru Anda bisa menyampaikan ini loh santri yang dimaksud dengan manifestasi politik dan sejarahnya seperti ini. Ada kalau di kita di Indonesia pada saat Bung Karno ada manifestasi politik manipol Usdek. Apa sih manipol Usdek itu apa? Undang-Undang Dasar 1945, Sosialis Indonesia, ada demokrasi Indonesia, ekonomi Indonesia, dan berkepribadian Indonesia. Itu adalah manipul Usdek. Isinya apa? Ayo kita pelajari bersama-sama. Kenapa saya Bu Tantri pingin ya kondisinya itu tidak tutorial, tapi kita bagaimana kita berinteraksi. Saya mengajak Anda untuk sama-sama berpikir. Sama-sama berpikir. Ya di samping saya ini saat ini menjadi wakil rakyat yang tingkat daerah, tapi latar belakang saya ini sampai hari ini saya juga masih dosen, masih mengajar. Ya, saya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kebetulan juga ketua program Magister Akuntansi S2 yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Makanya saya sangat senang sekali. Nanti kalau Anda yang di ekonomi tidak ada ya sini? Enggak ada. Akuntansi tidak ada ya? Sudah ketemu?
Sudah ketemu? Ya, silakan. Tapi saya nanti sebelum diskusi, saya ingin kenalan dengan Anda satu persatu. Ya, Anda kan saya yang belum kenal Anda semua. Habis ini kenalan sebelum Anda menyampaikan pendapat tentang apa yang Anda ketahui tentang manifestasi politik. Nanti setelah ini, setelah Anda paham konsepnya, walaupun tidak banyak, sedikit, Anda juga bisa nanti diskusi agar nanti ini bisa berkembang bagaimana melihat situasi dan kondisi negara saat ini. Itu penting karena kita kan harus bisa menjadi tokoh kan gitu ya. Nanti ke depan kan ada tokoh. Mulai saat ini Anda sudah ditokohkan di lingkungan Anda masing-masing. Kalau sudah menjadi tokoh kan harus menjadi suri teladan, ya minimal di keluarga Anda, adik-adik Anda, lingkungan Anda. Ini penting. Oke, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu bisa disampaikan. Saya ingin nanti satu persatu sambil berkenalan menyampaikan pendapat, ya kan? Menyampaikan pendapatnya, otomatis seperti biasanya, ya, nama siapa, dari fakultas apa, terus kalau sudah masuk di komisariat, kan gitu dong. Kalau belum ya ini mau memulai gitu. Terus tujuan Anda masuk di sini itu apa? Harus punya tujuan, ya. Kalau nggak punya tujuan ya, oh saya mau cari cewek, ya di luar gitu ya. Ini penting. Sudah semua? Yang mana yang perempuan kok cuma 2, Mas Theo? Tidak diizinkan orang tuanya. Oh, soalnya pandemi ya. Oh, ya. Berarti nanti aja khusus ya? Tentir khusus. Ya. Mau minum? Enggak. Atau kapan-kapan pakai daringnya nggak apa-apa toh? Ya. Enggak. Daring. Oh, kemarin PHP dalam sih baru gitu. Oh ya. PHP-nya ya. Oh. Mungkin ini biar dapat feel-nya ya. Oke. Seluruh. Nanti tidurnya gimana? Usul-usulan? Ada 2-3 kamar. Jadi itu dibagi sama dia yang tidur di situ. Oh ya sudah. Yang penting disiplin, ya. Iya. Nanti jangan campur-campur loh ya. Iya. Nanti ditutup loh ya kamarnya ya, Mbak. Iya. Nanti masuk. Oke, sudah ketemu. Nanti sambil kenalan, ya, satu persatu. Presensinya mana, Bung Theo? Sudah? Mana? Nah ini kan bagian dari disiplin, ini kan harus ada nanti. Iya, itu bagian dari dokumen, ya Mas Ajis. Bagian dari dokumen. Oh ya sudah. Sudah semua? Kalau sudah, kenalan mungkin dari sebelah kiri. Sudah belum? Oh, sedikit. Ya sudah, siapa yang mau memulai dari mana? Dari ujung boleh, tengah boleh, silakan.
Jadi bentuknya sekarang bukan absensi, semacam Oh. kartu kendali. Oh gitu. Jadi setiap materi nanti teman-teman minta tanda tangan kopi nanti sebagai Oh. bukti mengikuti materi. Oh gitu. Gitu. Oh iya. Kayak apa? Asistensi ya. Iya kayak ekstensi. Tapi nggak apa-apa lah, metode baru. Sudah belum? Belum? Udah. Nah, silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Saya mulai dulu. Boleh. Nggak bayar kok. Kenalkan, nama saya Philip dari Fakultas Kedokteran Hewan. Dari mana aslinya? Aslinya dari Jakarta. Oh ya? Iya. Oh iya. Kalau oh ya kayak nggak percaya gitu ya. Ya silakan. Philip. Philip ya. Mungkin yang saya dapat masih agak singkat ya. Iya. Jadi kalau berdasarkan yang saya dapat itu manifesto politik itu sejarahnya itu dikeluarkan pertama kali oleh Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Yang dimana itu kalau menurut Bapak Sartono Kartodirjo itu sebagai bentuk perlawanan perlawanan secara ilmu pengetahuan ya yang dilakukan oleh anak muda Indonesia terhadap kolonialisme dari Belanda. Dan untuk intinya dari isi dari rumusan dari manifesto politik itu ada 3 garis besar sih. Yang pertama itu pemerintahan oleh rakyat Indonesia sendiri, yang kedua itu kemandirian bangsa dari pihak manapun, dan yang ketiga itu persatuan dan kesatuan nasional. Yang pertama tuh Pemerintahan oleh rakyat Indonesia sendiri. pemerintahan. Oleh rakyat Indonesia sendiri. Oh iya. Yang kedua tadi kemandirian bangsa dari pihak manapun, dan yang ketiga persatuan dan kesatuan nasional. Itu aja sih yang saya dapat. Oke, nggak boleh sama ya. Nanti itu yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia itu pada tahun 1925 yang pertama kali. Ya, yang di Indonesia. Betul. Yang lain. Ya. Oke, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Asegaf, biasa dipanggil Irfan. Asal fakultasnya dari FKUB, juga kalau asal rumah dari Batu. Oh, Batu sini. Mana? Iya. Batu mana? Di dalam Tokung. Iya. Oh, iya. Lalu tadi sudah disampaikan dari Bung Philip terkait sejarahnya tadi. Saya ingin berpendapat tentang apa yang saya cari tentang manifestasi politik. Menurut saya itu kayak seperti pernyataan terbuka terhadap tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok terhadap masalah negara. Seperti contohnya kalau yang dulu itu menurut saya seperti setelah Presiden Soekarno terpilih jadi presiden, dia membuat GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Nah di situ dijelaskan GBHN merupakan saat itu tentang undang-undang tentang perencanaan pembangunan kalau tidak salah. Juga dijelaskan tentang rencana jangka panjang dalam waktu 20 tahun, lalu rencana jangka menengah, pembangunan jangka menengah 5 tahun. Dan juga menurut saya di saat-saat ini manifestasi politik itu berupa seperti pandangan kalau kita lihat dari sekitar kita, mungkin saya sebagai mahasiswa, menurut saya seperti UU Omnibus Law itu saya mempunyai pandangan berbeda terhadap UU tersebut. Seperti contohnya kayak kita sangat menentang keras terhadap UU tersebut, begitu. Oke. Silakan. Enggak apa-apa. Ini Irfan Asegaf ya. Iya. Arab. Dikit. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Farel dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, asal Jakarta. Untuk manifestasi politik tadi juga kurang lebihnya cukup mirip dengan apa yang disampaikan Bung Philip sama dan juga Bung Irfan, bahwa ada manifestasi. Ketika kita berbicara tentang manifestasi politik, itu berkaitan dengan bagaimana pandangan umum yang disampaikan oleh kebijakan publik oleh katakanlah
birokrasi atau pimpinan dari suatu negara atau wilayah yang dipimpin. Dan itu kalau berbicara tentang manifesto sendiri itu bersifat jangka panjang, itu tidak bersifat periodik ataupun dalam jangka pendek, namun memiliki muatan politis dalam jangka waktu panjang. Nah, untuk beberapa contohnya tadi, untuk yang sejarah awalnya sudah disampaikan juga oleh Bung Philip, seperti bagaimana Perhimpunan Indonesia membuat manifestasi politik. Mungkin juga ada revalita di masa Orde Baru, atau misalnya di masa Soekarno juga sempat diinisiasikan suatu undang-undang pokok agraria, upah atau reforma agraria. Mungkin itu bisa menjadi salah satu contoh manifestasi politik yang ada pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, sama di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Singkatnya. Oke, yang lain. Perkenalkan, saya Rani Nuraini Harahap, asal dari Fakultas Hukum, asal dari Jombang. Dari Jombang. Dekat. Ya, menurut apa istilahnya, penjelasan yang saya dapatkan tidak berbeda jauh dari apa yang kedua Bung ini sampaikan sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan di sini, kalau saya setuju dengan pendapat kalau Sumpah Pemuda ini salah satu bentuk manifestasi politik. Ya, walau pendapat ini cukup dapat diperdebatkan, tapi nyatanya itu berisi tentang pandangan terbuka individu maupun kelompok terkait suatu permasalahan yang ada pada negara, yang mana pada Sumpah Pemuda berisi bagaimana mereka menyatukan keragaman dan perbedaan baik suku, bahasa, dan budaya seperti itu. Sekian. Oke, terima kasih Tani. Yang lain. Perkenalkan, nama saya Ika, asal dari Bali, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Jadi manifestasi politik yang saya dapat penjelasannya kurang lebih sama dari Bung Philip, Bung Irfan, sama Bung Farel dan Susrani tadi. Cuma di sini saya ingin menambahkan sedikit. Sebagai contohnya, Soekarno waktu salah satu manifestasi yang dia buat adalah GBHN, lalu ada Manipol Usdek, yang itu merupakan akronim dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, serta Kepribadian Indonesia, yang ini harus dijadikan sebagai haluan negara Republik Indonesia dan harus dijunjung tinggi serta dipupuk di masing-masing kepribadian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian dari lahirnya manifesto politik pertama dari Perhimpunan Indonesia di tahun 1925 itu merupakan titik awal dari dimulainya modernisasi budaya politik di Indonesia menurut Bapak Soekarno. Mungkin dari saya cukup itu saja sih, Mbak. Ya, terima kasih. Saya. Ya. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Sanamin dari Kedokteran Hewan, asalnya dari Magetan, Jawa Timur. Jadi kalau menurut saya pengertian manifestasi politik itu sejatinya mirip-mirip ya jawaban teman-teman Bung dan Sus sekalian tadi. Kalau saya memaknai manifestasi politik itu apa? Manifestasi politik itu adalah suatu pernyataan sikap ataupun pengambilan sikap ataupun kebijakan terhadap suatu permasalahan di suatu negara ataupun setiap tingkatan yang ada di kehidupan ini yang mengandung unsur politis. Jadi kalau menurut saya sendiri manifestasi politik itu nggak hanya terbatas pada hal-hal yang bersinggungan dengan kenegaraan, tapi kalau mungkin kita bisa tarik ke kehidupan sehari-hari ataupun kalau menurut saya sendiri ke lingkungan kita, student government di lingkungan universitas itu masih kita bisa mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang merupakan manifestasi dari sikap politik kita terhadap suatu permasalahan agar kedepannya apa yang kita cita-citakan itu terwujud. Contoh besar manifestasi politik tadi sudah banyak diberikan contoh oleh Bung dan Sus sekalian, kayak GBHN, terus
rebelita, itu menurut saya juga wujud dari manifestasi politik yang sebetulnya bisa kita contoh juga di lingkungan kemahasiswaan seperti itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oh, yang belum ya. Perkenalkan, saya Rizal Julian dari FKHUB asal dari Kediri. Ya. Menurut pendapat saya pribadi untuk manifestasi politik yaitu merupakan Nah, kok perwujudan hidungnya nggak dikasih? Naik. Nah. manifestasi politik Betul. merupakan perwujudan dari buah pikir atau dari pendapat atau buah pikir dari individu, kelompok atau golongan yang dimana itu bertujuan untuk langkah arah gerak dari politik organisasi atau kelompok tersebut yang mana diwujudkan dalam administrasi. Oke. Siapa tadi namanya? Ilham. Ilham. Mbak? Siapa? Ita. Mbak Ita. Niam. Baik, perkenalkan nama saya William Alexander Taulen Siapa? dari William. dari Fakultas Kedokteran Hewan, kemudian asal dari Kalimantan. Oh, jauh ya. Kalau untuk berdasarkan sumber yang saya dapat sama dengan yang disebutkan di awal tadi, jadi manifestasi politik itu salah satu bagian dari pernyataan politik yang dikeluarkan oleh organisasi Perhimpunan Indonesia. Kemudian secara singkat juga dianggap sebagai lanjutan dari Deklarasi Indonesia tahun 1925 yang mengajak bangsa Indonesia untuk memimpin pemerintahannya sendiri. Kemudian terdapat 3 rumusan. Yang pertama itu pemerintahan oleh rakyat Indonesia sendiri, yang kedua itu kemandirian bangsa dari pihak manapun, dan yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan Indonesia nasional. Udah, terima kasih. Ya, tadi itu kan minimal adik-adik punya gambaran ya apa yang dimaksud dengan manifestasi politik. Nah, manifestasi politik itu namanya politik, ya kan? Namanya politik semua yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Nah, mengenai bangsa dan negara di sini perwujudannya ya kita punya hak dan kewajiban. Haknya Anda apa sebagai mahasiswa, kewajibannya apa sebagai mahasiswa. Itu kan salah satu bentuk manifestasi Anda. Oh, saya ke depan mau seperti ini. Apa tujuan Anda kuliah di FKH? Saya ingin jadi dokter hewan, dan gitu toh. Dokter hewan kan tidak hanya cukup menjadi dokter saja, dokter hewan saja, kan tidak cukup. Tapi saya ingin menyelamatkan hewan-hewan, nah gitu tuh. Hewan-hewan ini kan perlu disehatkan. Nah, disehatkan karena nanti hewan ini juga bisa menularkan virus, gitu. Kalau dia hewan itu sakit kan juga bisa menularkan virus ke manusia. Tujuannya apa? Sama ternyata. Selain menyelamatkan hewan, juga menyelamatkan manusia. Nah, kan artinya apa? Bahwa adik-adik punya tujuan. Manifestasi politiknya apa? Oh, nanti saya akan mesejahterakan anak bangsa. Loh, keren kan? Nah, itu kan tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk perkataan. Walaupun manifestasi politik ini adalah salah satu bentuk sikap, pernyataan secara terbuka yang mempunyai tujuan untuk negara. Ya kan? Namanya politik, manifestasi politik. Politik artinya apa? Bahwa kita harus tahu terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, walaupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari Anda apa? Itu tadi sebagai mahasiswa. Tujuannya apa? Haknya apa? Kewajibannya apa? Kewajibannya apa? Harus belajar toh? Iya. Iya toh? Haknya apa? Kalau sudah belajar kan juga harus membayar juga toh?
Masa nggak bayar? Oh, beasiswa kecuali dapat beasiswa kan yang membayar tapi kan negara. Berarti kan itu salah satu bentuk hak dan kewajiban. Negara kan punya kewajiban untuk yang bagi yang mendapatkan beasiswa persyaratannya seperti ini. Persyaratannya apa sebagai mendapatkan beasiswa? Ada berbagai metode ya, ada berbagai cara untuk mendapatkan beasiswa. Itu adalah salah satu kewajiban. Haknya apa? Kan gitu loh. Haknya sebagai mahasiswa apa? Mendapatkan fasilitas yang layak. Iya, harus mendapatkan fasilitas yang layak sesuai dengan kewajibannya tadi. Nah, itu artinya salah satu bentuk hak dan kewajiban. Jadi walaupun dalam kehidupan sehari-hari, ya itu masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ada salah satu manifestasi politik kita. Jangan politik itu hanya partai politik, itu kan hanya iya bagian dari politik praktis. Ya kita dalam arti kewajiban kita, hak kita apa? Kan gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk manifestasi politik kita. Nah, contoh, sekarang tadi Anda sudah tahu semuanya, minimal itu tahu sudah Anda sampaikan. Nah, sekarang ditarik ke belakang lagi, kan pasti ada sejarahnya. Bagaimana dengan manifestasi politiknya Karl Marx, Hegel, itu bagaimana? Ayo coba sekarang digali lagi. Nah, ditambah lagi, pengetahuannya harus ditambah lagi, dicari lagi sekarang. Cari lagi bagaimana dengan Karl Marx seperti apa, Hegel seperti apa. Nanti tambah lagi. Kalau sekarang itu Anda paham sedikit, nanti tambah lagi. Biar kita itu tidak tabu, ya toh? Biar kita tidak tabu. Kita bisa mengatakan, Karl Marx itu bagus loh. Hegel itu bagus loh. Bagaimana kita bisa mengatakan itu bagus kalau kita tidak mau belajar? Tidak tahu, ya kan? Ketidaktahuan itu ya karena kita nggak belajar. Kita tidak mau membaca. Maka tidak tahu membaca, bagaimana kita mengatakan itu baik atau buruk? Tidak tahu kan? Karena tadi Mbak Tati tidak sampaikan ada NKKTKK. Kalau semuanya itu kita nggak mau belajar ideologi-ideologi yang lain, ya kita tidak tahu bahwa ideologi Pancasila kita itu terbaik, kan gitu toh? Kita harus belajar dari ideologi-ideologi yang lain agar kita paham nanti keunggulannya dari ideologi Pancasila itu ini. Keunggulan dari ideologi Pancasila yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi yang lain, sehingga kita mampu membedakan yang terbaik adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini ada 5 nilai, ya, ada 5 nilai, ada ketuhanan yang tidak dimiliki oleh komunis, kan gitu loh. Nah, ini kan keunggulan buat ideologi kita Pancasila. Ya kan? Sekarang coba Anda gali, ya, Anda catat lagi, Anda gali. Ini kan belajar, ya, namanya belajar. Anda gali tentang Karl Marx, terus manipolnya apa bentuknya, Anda ungkapkan. Terus Hegel bagaimana, Anda ungkapkan. Baru nanti Anda mungkin bertahap ya, nanti setelah itu tahu semua, baru Anda ya, oke? Itu pesertanya itu persiapan juga di kabupaten Angkola. Sudah mulai dibuka lagi. Oke, coba cari yang Karl. Berarti sambil mencari itu kartu kendalinya dikumpulkan dulu ya?
buat tanda tangan. Oh iya. Oh di sini. Ini siapa? Oh punya saya. Akhirnya nanti dengan begitu Anda akan belajar. Kalau tidak dipaksakan, tidak akan belajar, tidak akan membaca. Kan ada beberapa stasi politik kita. Nah sebetulnya kalau kita mau merujuk kembali kapan sih sebetulnya terjadinya manifestasi politik di negara Republik Indonesia itu kapan? 1908 pas diumum. Gak apa-apa sambil jalan. Ya. Oke, yang lain? Ada ya, Anda tahu enggak? Ada video manifesto. Ayo. Sudah ketemu? Yuk diskusi. Ya, silakan. Kalau berdasarkan sumber yang saya dapatkan terkait interpretasi dari manifesto komunis dari manifesto Marx itu sendiri, sebenarnya lebih ke bagaimana Marx itu mencita-citakan adanya paham komunis yang diimplementasikan pada masyarakat. Nah, berbicara tentang komunisme itu sendiri, Marx menyatakan bahwasannya komunisme itu Karl Marx itu menyatakan bahwasannya komunis itu unsur termaju dalam gerakan kelas, dan Karl Marx juga menginginkan penghapusan hak milik kaum borjuis dan mengembalikannya pada watak awal yang bersifat sosial. Dan manifesto yang disampaikan oleh Marx itu sendiri juga pada akhirnya menjelaskan bagaimana di setiap gerakan kelas ataupun perjuangan kelas itu terdapat dua kubu yang saling dan selalu berkontradiksi, antara yang penindas ataupun tertindas, dan itu sudah dikaji sama Marx secara historis juga, entah dalam sejarah Roma atau dalam sejarah-sejarah yang berkembang. Apapun yang terjadi selalu ada pihak yang penindas dan tertindas, dan dari pertentangan itulah yang pada akhirnya membangun suatu masyarakat baru gitu. Itu manifesto yang dijelaskan oleh Marx berdasarkan sumber literasi yang saya dapat. Oke.
Coba diperjelas lagi ya, kalau mau, nggak apa-apa. Itu kan sebagai pengenalan, pembuka untuk nanti bisa menjadi satu frame yang sama. Nggak apa-apa. Oke, Farel, silakan Segap. Saya, kalau menurut saya tadi sebenarnya kurang lebihnya sama seperti Bung Farel terkait pendapat dari Bung Farel sendiri, bahwa Bisa saya diperbaiki lagi ya. dari Karl Marx dan Friedrich Engels itu memang berteman dari dulu, juga mereka satu pemahaman. Lalu manifesto komunis itu sendiri diterbitkan di kota London pada tahun 1848 kalau tidak salah. Ya, betul. Nah, alasan diterbitkannya manifesto komunis tersebut dikarenakan juga tadi yang disebutkan Bung Farel, pada saat itu terdapat permasalahan antara sosial dan sosial ekonomi politik terbesar pada zamannya. Lalu menurut Karl Marx, komunis itu merupakan juga unsur termaju bagi gerakan pekerja dan sejalan dengan kaum proletar di seluruh dunia. Lalu setelah diterapkan, Karl Marx menganggap bahwa komunis seperti itu, sampai 1950 hampir semua kaum proletar tersebut di bawah pemerintahan Marxisme. Itu saja. Ya, oke. Terima kasih, Mas Segap. Sudah ketemu kita? Oke. Sudah ditulis? Sudah. No, harus ditulis. Oh iya. Harus ditulis, gak boleh Anda membaca di situ. Ya. Ini kalau Anda membaca, setelah membaca Anda lupa. Kenapa saya sampaikan lupa? Kan saya dosen. Ya, kalau begitu baca pasti lupa. Maka ini salah satu belajar adalah ditulis. Kayak Anda belajar matematika kan nggak bisa Anda belajar matematika, Anda lihat saja, Anda baca saja. Tidak bisa. Belajar matematika itu hanya dibaca, tapi harus ditulis. Nggak ada apa-apa ya? Ada, Bu. Saya Iya, boleh. Ya, silakan. Coba Ita nanti aja dulu, ditulis dulu Mbak Ita. Tani? Rani. Hah? Rani. Oh, Reni. Rani. Rani. Sudah Rani? Ya, silakan. Kalau menurut apa yang saya dapatkan, manifestasi politik dari Karl Marx sendiri ya partai komunis, dan dalam manifesto komunisnya berisi tentang pendekatan analitis untuk perjuangan kelas, konflik kapitalisme dan cara produksi kapitalis yang mana sudah istilahnya mana sudah ia analisis bersama temannya, dan juga ingin melakukan istilahnya memberikan tawaran solusi pada masyarakat yang saling tindas-menindas. Yang maksudnya ada pihak yang mendominasi, yang menindas, serta pihak yang dimarginalkan, yang tertindas. Dan bagaimana Karl Marx ingin menawarkan solusinya atas suatu permasalahan negara itu, ya komunislah jawabannya. Terima kasih. Disampaikan dengan enak, dibaca lagi nggak apa-apa. Siapa yang lain? Dipahami dulu, ya. Siapa lagi? Saya boleh, Bu? Boleh. Namanya siapa? Philip. Philip. Ya, Philip. Ya. Jadi kalau sejarah mungkin sama yang seperti yang lain. Jadi pertama kali dituangkan tahun 1948 dalam bukunya yang berjudul Manifesto, atau mungkin di beberapa negara diterjemahkan sebagai Manifesto Komunis. Dan kalau di Indonesia itu tahun 1948 baru keluar terjemahannya mungkin yang fix dari bahasa Indonesia untuk Manifesto Komunis ini. Nah,
kemudian buku ini sendiri juga terbit sebelum Revolusi Prancis dan diterbitkan berdasarkan apa yang dilihat oleh Hegel dan Engels dan Karl Marx sebagai dampak dari revolusi industri, yang dimana nanti revolusi industri itu kan menciptakan masyarakat yang berkelas. Maksudnya kelas di sini kelasnya itu yang tadinya cuma ada 2 kelas pada pemerintahan feodal sebelumnya, yang merupakan kelas subordinasi dan superordinasi, kelas yang dipimpin dan didominasi dan kelas yang mendominasi, dan diciptakan 2 kelas yang baru yang berbeda pada setelah revolusi industri, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, dari pemahaman Karl Marx dan Engels terhadap hal tersebut, itu dia menggunakan buku manifesto ini menggunakan sebuah prinsip pembacaan dunia yang baru, yakni prinsip materialisme historis, yang dimana prinsip materialisme itu melihat segala sesuatu itu ada materi, dan ini juga merupakan kritik terhadap teori dari gurunya sendiri, ya mungkin kalau tidak salah Hegel, itu bahwa Hegel ini hanya melihat dunia itu berdasarkan sebuah hal yang mistis, atau cuman kayak mengeluarkan kritik-kritik atau teori-teori yang lebih bersifat mistis tanpa sebuah wujud atau solusi yang nyata terhadap kritiknya. Tidak seperti dari Engels dan Marx yang mengeluarkan sebuah cara prinsip pembacaan materialisme historis untuk melihat dunia, yang dimana akhirnya menghasilkan sebuah salah satu kesimpulannya itu bahwa kaum proletar sendiri ini untuk melawan penindasan dari kaum borjuis itu harus menggunakan prinsip komunisme itu, karena kaum borjuis sendiri itu mereka memiliki keunggulan di mana mereka sudah memiliki kepemilikan pribadi yang bisa tanpa batas dan ada pasar bebas juga, sehingga perlu dilawan dengan pasar yang bersifat dari satu sistem dari pemerintah yang seperti kita ketahui mungkin dari sistem komunis, dan juga kepemilikan yang komunal. Itu sih yang saya pahami dari manifesto komunis. Ada lagi yang lain? Berarti kita ya, siapa? Ilham, mana Ilham? Sudah. Siapa yang sudah siap, siapa? Saya coba ya. Oh iya, boleh. Jadi sebetulnya mohon maaf kalau saya masih tipis banget mengetahui. Oh enggak. Sudah bagus kok, semua enggak ada yang. Jadi kalau saya pandang manifesto komunis dari Karl Marx sendiri itu intinya kalau senangkap saya dari literatur yang saya baca, Karl Marx sama Engels itu ingin menghapuskan kelas dalam masyarakat, dalam artian borjuasi sama proletariat itu ingin disatukan dalam satu kelas masyarakat yang sama, sehingga tidak ada tidak ada kelas. Iya, tidak ada kelas dan tidak ada saling penindasan satu sama lainnya. Kalau dari saya mungkin sepemahaman saya sampai saat ini sekian aja sih. Gak apa-apa. Nanti mungkin bisa diperdalam dengan sharing sama teman-teman lain. Iya, oke. Terima kasih. Ayo kita. Jadi manifesto politik menurut Karl Marx dan juga Engels yang saya dapat yaitu sebenarnya Engels ini merupakan bisa dibilang salah satu kaum borjuis juga, karena dia terlahir dari keluarga yang cukup kaya dan juga dia mewarisi sebenarnya dia ingin diwarisi dari perusahaan keluarganya. Namun setelah Engels ini magang, dia melihat kenyataan bahwa buruh-buruh ini sangat menderita. Kemudian dia ini menjadi radikal dan berpihak pada kaum buruh yang kemudian sifatnya ini sangat meresahkan terhadap ayahnya seperti itu. Lalu kemudian ketika Engels ini berinteraksi dengan Marx dan bertemu dengan Marx, mereka menciptakan suatu paham yaitu Marxisme yang dituangkan dalam bukunya yaitu Manifesto Politik. Nah, kemudian buku yang ditulis oleh kedua tokoh ini
itu menitik beratkan pada seruan bagaimana kaum buruh atau proletar ini untuk dapat melanjutkan perjuangan kelas. Dan sosialisme menurut Engels sendiri merupakan sosialisme yang benar-benar lahir dari reruntuhan puing-puing masyarakat kapitalis dan muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk kaum komunisnya ini menginginkan suatu penghapusan hak milik kaum borjuis dan mengembalikan pada watak awal yang bersifat sosial. Oke. Terima kasih. Oke. Yang lain? Oh ya, Ilham. Di sini mungkin saya juga menambahkan aja dari Bung Yesus yang sudah disampaikan, karena mungkin di sini sedikit menambahkan sama seperti yang sudah dijelaskan sama Bung Philip tadi terkait sejarahnya, yaitu memang manifestasi politik dari Karl Marx itu memang diilhami dari revolusi industri yang mengakibatkan seperti itu. Juga di samping itu dari yang saya baca itu juga diilhami juga dari filsafat Hegel. Nah, yang mana itu bentuk manifestasinya sendiri itu berupa komunisme. Nah, yang dimana di situ yaitu bertujuan untuk perjuangan kelas, yang mana memperjuangkan kaum buruh sehingga terciptanya masyarakat tanpa kelas. Nah, kemudian yang diilhami dari filsafat Hegel sendiri itu merupakan idealisme dialektikanya, yaitu yang berarti hasil pemikiran yang dicapai melalui dialog ataupun penalaran. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke. Yang lain? Siapa namanya? William. Hah? Iya, William. Lupa saya. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya, menurut Karl Marx itu ada poin penting mengenai manifesto itu, yaitu merupakan seruan agar kaum buruh atau proletar untuk melanjutkan perjuangan kelas. Kemudian terkait dengan manifesto itu ada pernyataan Marx di mana menyebutkan sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas. Jadi menurut Marx, terbentuknya masyarakat sampai saat itu tak lepas dari pertentangan antara kaum penindas dengan kaum tertindas, yang berkaitan dengan kelas di antara kaum buruh atau proletar dengan kaum borjuis. Oke, William. Rani. Ya, silakan. Masih poinnya masih sama, Bu. Hah? Poinnya masih sama seperti yang tadi. Coba disistematiskan gitu. Oke, baik. Menurut apa yang saya tangkap di sini tidak berbeda jauh dari pendapat Bung dan sekalian sebelumnya. Tapi yang ingin saya sedikit tambahkan pada manifesto politik, kalau Marx mengatakan bagaimana pendekatan analitis perjuangan kelas, konflik kapitalisme dan cara produksi kapitalisme yang sebenarnya istilahnya menjajah kaum proletar itu, yang mana Karl Marx tidak setuju, sehingga ia memunculkan gagasan terkait sosialisme maupun komunis yang intinya masyarakat tanpa kelas, kurang lebih seperti itu. Oke. Ayo coba, tadi kan Mbak Santi minta diuraikan lagi. Sudah dipelajari tadi, Farel? Iya. Ya, silakan. Diulang lagi. Sudah dibaca belum? Sudah dibaca secara rinci belum tadi? Tadi yang dari literatur udah. Ya, coba. Tadi kurang
kurang lebihnya masih sama sih Bu, sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Damso sebelumnya, bahwasannya perjuangan yang digagas oleh Karl Marx melalui manifesto ini sendiri ini lebih mengacu kepada bagaimana pada akhirnya menghilangkan suatu sistem kelas itu sendiri dalam masyarakat, karena Karl Marx mengkritisi adanya perjuangan kelas, adanya kontradiksi antara kaum tertindas dan kaum penindas, dan salah satu manifesto yang sekira Karl Marx idealkan untuk bagi suatu negara itu adalah dengan cara penghapusan kelas dalam bentuk ekonomi politik berupa komunisme itu sendiri. Singkatnya seperti itu. Oke. Jadi nanti Anda kan sudah paham dulu ya apa yang dimaksud dengan manifesto politik. Yang pertama kan memang itu sikap, pernyataan, ya, pernyataan secara terbuka, itu kunci pertama. Harus mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Kan gitu tuh. Kalau seseorang, kalau Karl Marx tadi tujuannya kan ini, ya, penghapusan kelas. Karena ada kelas yang berjuis, yang satunya proletar. Yang berjuis tadi yang itu, yang punya perusahaan, yang hanya untuk mementingkan kepentingannya sendiri, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perusahaannya, kan gitu toh? Itu kan salah satu yang memang Karl Marx melihat seperti itu, dan itu yang harus diperjuangkan agar mereka itu bisa menduduki kedudukan yang sama, kan gitu toh? Nah, ini adalah kaum berjuang yang punya duit istilahnya ya, kapitalis, ya, kapitalis gitu ya. Kapitalis itu kan ya, kapital itu bukan berarti kapitalis itu bukan berarti semua itu jelek loh ya. Ya, tetapi kalau untuk dermawan bagaimana? Kan punya usaha banyak, tapi tidak memperlakukan karyawannya semena-mena, mendapatkan kelayakan hidupnya, tapi kan dia punya duit, kan gitu tau. Tapi dermawan bisa dibagikan ke yang lain. Ya. Kalau dermawan kan dapat banyak. Bukan berarti orang marhen itu harus melarat terus, kan enggak ya? Marhen harus menang. Nah, nanti kalau melarat terus, bagaimana kita bisa memperjuangkan kaum marhen? Ya toh? Ya, kita harus menjadi seorang pejuang, ya, misalnya berjuang sebagai seorang marhainis, ya, pejuang yang memperjuangkan kaum-kaum yang tertindas. Nah, jangan sampai kita ini yang tertindas sendiri, nanti memperjuangkan kan susah. Jadi harus bersama-sama kaum marhen dan kaum marhainis untuk memperjuangkan orang yang apa? Yang tertindas. Ya, ini berjuis ya, memang berjuis. Terus kedua adalah proletar. Proletar itu apa tuh? Masyarakat yang tidak memiliki alat produksi. Iya, masyarakat yang tidak mempunyai alat produksi, miskin. Ya, yang tertindas itu ya, salah satunya tadi miskin. Tidak akan saya juga takut. Bentar ya, bentar. Kan soalnya tangan saya sudah kemana-mana. Nanti kalau saya ucap-ucap ya, Pak Dokter Hewan, ini yang Dokter Hewan mana? Berapa harganya? 1, 2. Hah? 5? Iya. Oh, banyak sekali. Bagus. Nah, sekarang proletar. Apa yang Anda ketahui tentang proletar? Tadi orang yang tertindas, orang yang tidak punya alat produksi, ya, sehingga hanya sebagai buruh saja, gitu ya. Yang tidak mempunyai alat produksi, tidak punya duit, ya hanya sebagai buruh. Sehingga ketika kebijakan-kebijakan yang punya duit tadi, ya mereka nggak bisa apa-apa, nggak ada apa ya istilahnya itu, bukan berarti perlawanan, dia punya perlawanan, tapi
dia tidak punya kekuatan, ya toh? Dia tidak punya kekuatan. Nah, kekuatan ini adalah salah satu pelemahan. Kalau tidak punya kekuatan dan dia akhirnya tidak punya bargaining posisinya, tidak punya. Oh, namanya orang lemah. Nah, kalau diberdayakan, akhirnya dia maksudnya di sini karena adalah ini, ya, masyarakat yang tanpa memperjuangkan keras. Walaupun realitanya bagaimana untuk saat ini. Ya, ini coba nanti Anda kalau mau riset ya. Bagaimana kondisi saat ini? Apakah ini sudah selesai? Belum. Sama sekali. Ya, ini buat pemikiran, renungkan, buat perenungan kita semuanya. Oh, ternyata ada yang bisa menjawab. Ya, ada yang bisa menjawab. Terus bagaimana dengan manifestonya untuk kapitalis? Apa kira-kira manifesto untuk kapitalis? Siapa sih yang pertama kali menyampaikan kapitalis itu siapa sih? Adam Smith. Iya, memang Adam Smith itu adalah bapak ekonomi. Adam Smith. Oh, Adam Smith ini. Kenal nggak? Pernah dengar. Nggak kenal ya? Ya, bercanda, nggak serius. Kalau kita berbicara tentang manifesto begitu, rasa tegang sekali. Ya, itu wah 10 menit, loh masih banyak. Nah, ini berarti gak cukup hanya 1, 2 jam, 3 jam. Ini banyak yang harus kami sampaikan ke Anda. Ya toh, bagaimana Adam Smith itu kan mengatakan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, ya, mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ini kan penindasan, ya kan? Dengan pengorbanan kecil-kecil kan dengan akan mendapatkan hasil yang besar-besarnya. Makanya di sini, ya, di samping mencari keuntungan juga harus melihat sisi sosialnya, kan gitu ya. Biar ada keseimbangan, jenjangnya itu ada. Harus ada keseimbangan sehingga akan muncullah sebuah keadilan, kan gitu ya. Nah, dan bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Kondisi saat ini bagaimana? Manifestonya bagaimana? Mulai zaman perubahan, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, terus dari setiap pimpinan-pimpinan kita, presiden kita, ini bagaimana? Ya kan? Tadi kan sudah ada USDEK, ya kan? Terus kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan munculnya struktur politik, yaitu apa? Dekret Presiden. Terus ini adalah salah satu wujud dari partai politik. Ada manipulasi, ya, kembali kepada. Nah, kalau kita berbicara dengan demokrasi terpimpin, tadi ada yang menyampaikan, siapa yang tadi menyampaikan? Ada demokrasi terpimpin, ada ekonomi terpimpin. Sebetulnya kita harus luruskan kembali. Yang dinamakan demokrasi terpimpin itu adalah lihat sila keempat. Ya, lihat, kembalikan lagi kepada sila keempat. Sila keempat apa? Rakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ya, artinya semua itu kebijaksanaan. Semua harus dalam bijaksana di dalam memimpin. Kalau demokrasi tidak ada yang memimpin, nah terus demokrasi itu berjalan dengan seperti apa? Ya toh, kita diskusi aja, diskusi. Kalau tidak ada yang memimpin, terus bagaimana? Kesana, kemari, nggak tahu, sehingga tidak bisa mengambil sebuah keputusan.
karena tidak ada yang memimpin. Jadi demokrasi itu harus yang ada yang memimpin. Ekonomi pun juga sama. Ekonomi pun juga sama, harus ada yang memimpin. Kalau di dalam ajarannya Bung Karno tentang Marxisme, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada sosio-nasionalisme, ada sosio-demokrasi dan ketuhanan. Nah, ini adalah salah satu bentuk wujud. Ya, ada sosio-demokrasi, ada demokrasi yang terbentuk, ada ekonomi kembali lagi ke ekonomi harus ada arahnya mau kemana ekonomi kita ini, ekonomi kerakyatan Mas, ya? Ekonomi kerakyatan, model dan bentuk ekonomi kerakyatan ini seperti apa? Ya tujuannya kan sama-sama untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kan harus ada skala prioritas, ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, ya kan? Apa yang Anda pikirkan sampai detik ini yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan itu seperti apa? Itu kan salah satu bentuk manifesto dalam bidang ekonomi. Belum lagi manifesto dalam bidang kebudayaan. Ya, kalau dulu kebudayaan itu ada kalau zamannya komunis ada sampai komunis juga ada namanya Lekra, ya. Kalau yang Islam ada les bumi dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk kita manifesto kita dalam bentuk kebudayaan. Apa yang harus kita kembalikan lagi ke bumi pertiwi kita itu apa? Kan gitu. Kan kita tidak semata-mata kebudayaan. Apa yang harus kita perjuangkan? Dibiarkan merinding, ya maka diambil oleh orang lain. Ya kalau pas bertanggung jawab, kan yang tidak bertanggung jawab untuk negara kesatuan Republik Indonesia, terus bagaimana? Makanya kita nggak boleh alergi. Kembali lagi di manifesto. Bagaimana dengan yang ada di Indonesia saat ini? Ekonomi kreatif yang diharapkan adalah bahwa kita ini mandiri dalam bidang ekonomi. Nah, mandiri dalam bidang ekonomi ini apa? Nah, coba. Kan selalu toh didengung-dengungkan dengan adanya ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif apa? Kira-kira coba dipikirkan. Ekonomi kreatif. Yang jelas kalau ekonomi kreatif ya kita berdayakan pada ekonomi yang masih lemah, gitu loh. Ekonomi lemah ini bagaimana ini bisa UMKM, umpama, gitu. Ini bisa kita berdayakan. Nah, perdayaannya seperti apa? Oh, buat pelatihan. Oh, tidak hanya cukup pelatihan, tapi perlu eksekusi. Nah, eksekusinya siapa? Ya dari pihak pemerintah yang memberikan kebijakan untuk para IKM dan UMKM. Dan karena sekarang itu apa kreativitasnya? Karena zamannya sudah teknologi, ya harus pakai teknologi. Ekonomi kreatif kita harus sudah menggunakan high teknologi. Dengan model sekarang ini pandemi, bagaimana? Oh, ada online, ada yang offline. Kan sekarang kalau coba Anda lihat ini di mall-mall itu, kan sekarang sudah mulai sepi. Kalau yang ada di Jakarta itu, yang ada di Dulu itu, yang ada di Glodok itu juga sudah mulai pada yang tutup karena tergerus oleh teknologi. Sudah tidak zamannya kita datang ke toko. Itu yang dinamakan ekonomi kreatif. Tidak zamannya kita betul ke toko lagi. Kalau sampai jalan ya tidak apa-apa.
dunia luar itu bagaimana? Tidak hanya di dalam regional, nasional saja, tapi juga internasional. Manifesto politiknya apa? Kan gitu loh. Dan umpama batik, anak-anak kan kita biasa saya itu suka batik. Ya, manifesto politiknya apa? Atau ya kan? Apa manifesto politiknya untuk batik? Kepribadian bangsa Indonesia. Iya. Iya kan? Nah, kalau sudah begitu, ya jangan dong kita hanya bisa menyampaikan saja, tapi harus ada gerakan di situ, harus ada tindakan di situ, agar tidak diambil oleh negara lain. Kita buat oleh manifesto. Malaysia mau mencaplok batik kita, ya kita harus buat gerakan manifesto politik dalam bidang kepribadian, dalam bidang kebudayaan. Itu adalah salah satu bentuk manifesto. UMKM apa manifestonya? Itu harus ada gerakan-gerakan, dan Anda lah yang nanti akan bisa sama-sama. Tidak bisa kita hanya mengkritisi pemerintah saja, kita kepada pemerintah di dalam hal pembuatan kebijakan. Nah, saya sudah direktur. Artinya berapa menit lagi? Saya kasih alarm buku langsung dulu. Aku kasih alarm. Nah, ini sebetulnya tadi saya ingin ada diskusi ya. Diskusi bagaimana Anda bisa memberikan sebuah pemahaman yang sama terkait dengan manipul. Ya, kita tidak akan bisa berdiam diri. Kalau kita diam dan membiarkan kita tahu dan kita diam, itu akan terjadi seorang intelektual. Makanya saya menganggap ada seorang intelektual, ada saja nanti karena ada mau kuliah di sini. Dengan kita tahu dan diam, sebagai seorang intelektual tahu dan diam, itu adalah pertanda matinya sebuah pendidikan. Oke, terima kasih. Saya pikir sudah cukup. Kalau kita mau diskusi, silakan diskusi. Kita sharing di sini biar kita sama-sama punya semangat, ya, untuk memperbaiki negara. Apa? Negara ini masih perlu diperbaiki. Sepanjang negara ini ada, negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri dengan kokohnya, kita tetap harus memperbaiki. Karena bukan berarti kan ada tesis, antitesis, sintesis, itu kan selalu bergerak terus, gitu? Selalu bergerak untuk saling melengkapi, memperbaiki demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemarin? Benar.